Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada junjungan kita baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbicara tentang pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini, mengingatkan kepada kita bahwa wabah atau penyakit menular ini bukan hanya baru terjadi di zaman sekarang ini, melainkan wabah ini pernah terjadi jauh sebelum kita. Yang mana pernah terjadi wabah yang sangat mematikan dan sangat membahayakan yang pernah terjadi ketika di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, yang kita semua kenal dengan wabah taun atau wabah menular yang sangat berbahaya. Dan bukan hanya di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab saja, tetapi di zaman setelah itu, di zaman tabi'in, pernah terjadi juga wabah yang sama. Dan kalau berbicara tentang COVID-19 yang terjadi sekarang ini, bukan hanya baru terjadi di tahun 2020 ini, saudara-saudaraku, melainkan COVID-19 atau COVID-19 atau disebut dengan Corona ini pernah melanda negeri kita, yang mana di tahun 2003-2004 saat itu wabah ini muncul ya dengan nama SARS-2-CoV atau yang disebut dengan COVID-19 ataupun Corona. Ya, bukan hanya di tahun 2003 dan 2004, bahkan di tahun 2015 juga wabah itu muncul. Ya, mungkin kita masih ingat atau masih segar di dalam ingatan kita saat itu wabah itu terjadi dan dia menyerang jemaah haji kita. Ya, mungkin kita masih ingat. Dan sekarang di tahun 2020 kembali lagi wabah itu muncul dengan nama COVID-19 atau Corona ini. Dan bedanya wabah-wabah sebelumnya dengan wabah yang sekarang ini, bedanya luar biasa. Artinya apa? Perbedaan hanya di pemberitaan yang sangat luar biasa hebohnya. Bahkan dunia digemparkan dengan berita wabah COVID-19 ini. Ya, mungkin sebagian orang paham betul kenapa Allah izinkan wabah ini, tetapi terkadang ada sebagian daripada kita yang tidak sadar bahwa wabah ini Allah izinkan sebagai peringatan kepada kita, sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang sangat luar biasa kepada wabah tersebut ini. Dan kenapa Allah izinkan wabah ini? Ya, karena terlalu banyak hamba yang lupa kepada Rabb-Nya. Ya, karena terlalu banyak maksiat di atas bumi ini yang dilakukan oleh kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan di dalam sabdanya, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana beliau bersabda, taun atau wabah penyakit menular ini adalah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar satu daerah yang terjangkit wabah yang menular, maka janganlah engkau memasuki daerah tersebut. Dan jika wabah itu terjangkit di daerah yang sedang engkau berada, jangan pula engkau lari darinya. Sekarang ini kita sebut dengan lockdown. Artinya yang di luar tidak boleh masuk dan yang di dalam tidak boleh keluar. Jadi lockdown ini bukan larangan ke masjid atau tidak boleh masuk ke dalam masjid ataupun tidak boleh memuliakan masjid. Hati-hati saudaraku ya, jangan sampai kita gagal faham ya. Masjid adalah tempat yang suci, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 125, tempat yang paling suci, yang paling mulia adalah masjid. Sampai di sini faham?
Insya Allah kita semua paham ya. Nah, sebelumnya maaf saya ingin menyampaikan bahwa bukan kita takabur atau sombong atau tidak menyepelekan wabah COVID-19 ini, tetapi cobalah kita semua menghadapi dengan tenang, menghadapi dengan sabar, dan tidak panik ataupun tidak usah takut yang berlebihan kepada makhluk Allah ini atau yang kita sebut dengan COVID-19 ini. Dan untuk teman-teman jamaah juga saya menghimbau dan saya ingin menyampaikan kepada antum-antum semua, mohon jangan terlalu membesar-besarkan berita ini yang kita belum tahu jelas dengan wabah ini, tetapi kita membesar-besarkan dengan membagi-bagikan berita-berita ini di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di YouTube, di Twitter, dan lain-lain. Mohon jangan terlalu kita membagi-bagikan berita-berita yang tidak benar atau yang belum benar kita ketahui. Karena apa? Karena akan menimbulkan keresahan yang sangat luar biasa di dalam masyarakat kita. Dan di sini saya ingin menyampaikan satu cerita atau satu kisah nyata, yang mana kisah nyata atau cerita ini tertulis di dalam kitab Hilyatul Auliya, ditulis oleh Imam Abu Nu'aim, yang mana satu ketika datang segerombolan jundullah atau segerombolan wabah ganas, yaitu wabah ta'un, yang mana wabah itu akan masuk ke kota Damaskus di Syria sana. Di tengah perjalanan segerombolan wabah tersebut, mereka bertemu dengan seorang wali Allah. Dan di situ terjadi percakapan singkat antara wali Allah tersebut dengan wabah corona. Wali Allah pun bertanya, "Hai, hendak kemana kalian?" Jawab daripada wabah, kami ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki kota Damaskus. Dan wali Allah pun bertanya, "Seberapa lama nanti kalian di sana? Dan kira-kira akan memakan berapa banyak korban jiwa?" Wabah itu menjawab, "Kami berada di kota Damaskus selama 2 tahun lamanya, dan akan memakan 1000 korban yang meninggal dunia." Dan singkat cerita, selang 2 tahun kemudian, kembali lagi bertemu wali Allah tersebut dengan segerombolan wabah tersebut. Dan wali pun bertanya kepada segerombolan wabah tersebut, "Hei, kenapa selama 2 tahun kalian di kota Damaskus begitu banyak kalian memakan korban, sampai-sampai korban yang meninggal saat ini mencapai 50.000 orang, padahal dulu kalian sudah janji dan kalian katakan kepadaku hanya 1000 jiwa saja yang kalian ambil." Subhanallah, apa jawaban daripada wabah tersebut? "Iya, benar, kami memang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merenggut 1000 orang saja. Tetapi tahukah engkau bahwa sisanya 4.900 orang itu meninggal bukan karena kami." Ingat, 4.900 orang yang meninggal itu bukan dikarenakan karena kami, melainkan mereka meninggal dikarenakan kepanikan mereka sendiri, dengan ketakutan yang sangat berlebihan, ketakutan yang sangat besar, sehingga menimbulkan kematian kepada mereka sendiri. Jadi sebenarnya di sini saya ingin menyampaikan kenapa tidak usah teman-teman memviralkan berita-berita yang tidak terlalu penting atau yang belum kita ketahui kebenarannya, supaya jangan menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang berlebihan. Karena ketakutan yang berlebihan dan kepanikan yang berlebihan lebih ganas sebenarnya daripada wabah virus ini. Ingat, kepanikan, ketakutan adalah separuh daripada penyakit, dan ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Dan insya Allah mudah-mudahan di malam yang mulia ini kita doakan, insya Allah mudah-mudahan Allah segera sudahi wabah ini, Allah angkat wabah ini
daripada negeri kita tercinta Indonesia, wabil khusus kota Ambon yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin.